Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. والعلم الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. فقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخرقة بين لكم ونقر في الأرحام من نشاء إلى أجال مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل القبور لكي لا يعلم من بعض علم شيئا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekiranya wahai manusia kamu ragu terhadap kebangkitan, maka ketahuilah bahwa kamu dari segumpal tanah, kemudian menjadi nutfah, kemudian menjadi yang menempel, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi satu bentuk dari darah yang berbentuk, kemudian kamu diletakkan pada rahim pada waktu tertentu, kemudian ada yang dikeluarkan sebagai kanak-kanak, ada yang diwafatkan ketika muda, ada yang dibiarkan hingga usia tua sehingga tidak lagi mengetahui setelah pengetahuan yang dia miliki. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di sini. Yang saya sangat hormati, guru saya di sini hadir, Samahatul Ustaz Ayy Al-Idrus, hafazallahu umruhu wa hayatuh, dan juga yang saya hormati guru saya juga Profesor Aflatun Mukhtar. Ini saya berdiri di antara dua guru saya, sehingga saya mohon izin pada keduanya dan juga pada seluruh asatidz wa asatizah yang hadir di kesempatan ini, khususnya Sahibul Bait, kakanda saya Dr. Zailani dan Yunda terkasih Dr. Maria Fadilah, dan keponakan-keponakan saya Dr. Risma, Dr. Sarah, dan Dr. Haidar, dan seluruh ikhwan wa akhwati, bapak ibu yang saya hormati. Semestinya yang berdiri pada kesempatan ini adalah Samahatul Sayyid Ustaz Husin bin Syahab, yang karena sekarang di Jakarta sedang diamuk oleh Omikron sehingga mengkhawatirkan untuk hadir di sini. Saya di Jakarta juga, tapi Jakarta coret, Pak, di Sawangan. Profesor Aflatun pasti kenal betul Sawangan. Biasanya yang LC, lulusan Ciputat tahu. Kita kehilangan 40 hari pada malam hari ini seseorang yang sangat luar biasa. Saya kenal betul dan sangat dekat dengan beliau, almarhumah Haja Romlah binti Usman Atim, yang biasanya kami sapa dahulu dengan Nek Noh. Senyum selalu mengembang di wajah beliau. Saya sudah kenal begitu lama, dari tahun 90 atau 89 dengan beliau. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Ummul musibah ma tad'u. Induknya, ibunya musibah itu adalah meninggalnya seorang ibu. Kenapa? Karena kata sendiri memberikan makna yang banyak. Al-Quran memberikan makna yang luar biasa terhadap kata ini. Allah menyebutkan itu sebagai lauhul mahfuz, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah juga menyebutkan itu sebagai suratul Fatihah, sebagai ibunya dari Al-Quran ini. Allah sebutkan juga hunna ayatul muhkamat, ayat fiha ayatul muhkamat hunna ummul kitab. Yang dimaksud Allah adalah Al-Quran, adalah Al-Fatihah.
menunjukkan kepada kita bahwa dalam konteks ini, bahwa sumber pengetahuan seseorang itu bagaikan lauhul mahfuz, itu awalnya dari seorang ibu. Seorang anak tidak memiliki pengetahuan apapun kecuali diajarkan oleh seorang ibu. Seluruh apa yang ada pada anak berasal dari ibunya. Karena itu bahwa suratul Fatihah disebut sebagai ummul kitab. Allah juga menyebutkan bahwa itu juga bermakna sebagaimana Allah mengatakan Nabiyul Ummi. Kata ummi pada sebagian mengatakan tidak pandai baca dan menulis, tapi sebagian memaknai bahwa ummi itu adalah yang paling merasakan. Sebagaimana pada surah At-Taubah Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu adalah orang yang paling merasakan keadaan umat. Begitulah seorang ibu, orang yang paling merasakan perasaan anak-anak. Tidak ada firasat yang paling dalam pada seorang manusia kecuali antara seorang ibu dengan anak. Anak mungkin punya masalah tanpa memberitahu pada ibunya, tapi ibu mengetahui apa yang terjadi di hati anak. Karena itu ketika kata ummi ini juga dinisbahkan dengan kata ibu. Karena dalam bahasa Arab, ibu disebut dengan Ummul Qura misalnya dalam Al-Quran. Sebagai pusat bagi seluruh kemudian kota yang disebutkan sebagai Makkah. Ibu adalah pusat dari segala. Sekiranya seorang ibu punya 6 anak, maka pusat dari rumah itu tidak lain adalah ibu. Juga dimaknai dalam Al-Quran sebagai tempat kembali. Fa'amman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah umnya itu adalah hawiyah. Dimaksudkan bahwa sebagai tempat kembali, tempat rujuk. Seluruh kemudian kita tahu bahwa sekiranya di satu rumah itu masih ada seorang ibu, terjadi masalah di antara anak-anaknya, maka tempat rujuknya adalah ibu. Dari ini dalam bahasa Arab juga mustaq atau turunan dari kata ini bermakna kemudian imam, bermakna juga imam atau menghasilkan kata imam, bahkan menghasilkan kata ummah. Menunjukkan kata para ahli bahasa dalam kitab Tahqiq fi Kalimatil Qur'anil Karim, Hasan Al-Mustafawi mengatakan bahwa seorang anak bisa berdiri tegak memimpin sesuatu itu karena ibu. Dan dari seorang ibu ini juga lahir umat. Jadi betapa banyak anaknya. Kadang bisa anak itu 9 dari 1 orang ibu. Dan dia bisa mengurusi ke-9 anak. Walaupun belum tentu ke-9 anaknya mampu mengurusi seorang ibu. Karena itu kata umat ini mustaq dari kata dalam bahasa Arab. Dan ketika kita melihat sekarang, Ibunda Hajar Romlah meninggalkan kita. Beliau adalah seorang ibu dalam keseluruhan makna yang disebutkan tadi. Kalau kita saksikan sekarang, Ayunda kita Haja Mariatul Fadilah, Dr. Haja Mariatul Fadilah, seorang yang luar biasa dalam pendidikan kedokterannya, dalam aktivisnya. Yang kita tahu juga Ayunda kita ini pernah menjadi mahasiswi teladan kedokteran. Luar biasa. Sampai pada kedudukan yang ada saat ini. Tapi ketahuilah bahwa kedudukan apa yang dihasilkan itu, ini semua berkat tangan dari ibunda kita Neno Hajar. Dan kalau sekarang misalnya keponakan-keponakan saya, Dr. Risma, Dr. Sarah, Dr. Haidar atau tidak, sampai pada puncak pendidikan yang luar biasa, saya tahu persis ketika kecil itu bagaimana tangan dari Ibunda Hajar Romlah ini ikut membesarkan, ikut menyuapi mulut ketiga keponakan ini, ikut membesarkan, memperhatikan. Dan saya bersama beliau tahu persis, tidak pernah kecuali ibunda kita ini wajahnya selalu dihiasi dengan senyuman. Bahkan dalam keadaan sakit terakhir sekalipun saya hadir di sini ketika Gajar menyampaikan ini, Khalid, bagaimana senyum mengembang dari beliau. Kami dulu mengadakan majelis di Sekip Raksa, dan beliau yang paling luar biasa menyiapkan segala sesuatunya.
Dan ketika selalu datang pada saya minta doa-doa, amalan-amalan, bahkan ketika saya hendak berangkat ke luar negeri, beliau menitip pesan betul, tolong Lid nanti doakan Nekno di tempat-tempat yang bagus. Itu doa, saya ingat betul perkataan beliau sebelum saya minta izin untuk berangkat ke luar negeri pada saat itu. Seorang ibu yang luar biasa, seorang nenek yang begitu luar biasa dalam kesendiriannya, perjuangan yang dia lewati luar biasa, dan percayalah bahwa atas semua ini Allah tidak akan membiarkan kecuali Allah memberikan surga yang luar biasa. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kehilangan jelas, tetapi ketahuilah bahwa kematian itu memisahkan dengan yang hidup di dunia ini, tapi mempertemukan dengan mereka yang telah dahulu meninggalkan kita semua. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan terkait dengan kematian ini dalam 3 kata. Yang pertama Allah menggunakan kata maut. Kita tahu semua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah menggunakan juga kata ajal, likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bahwa setiap umat itu ada batas. Kalau sampai batasnya, maka dia tidak akan bisa memajukan sejenak maupun tidak bisa mengundurkannya. Yang ketiga, Allah menggunakan kata wafat, kata tufiya. Dan ketiga bahasa ini terserap menjadi bahasa kita Indonesia. Di dalam kamus bahasa Arab dan lisanul Arab, ketika terkait dengan maut, al-maut dalam makna lisanul Arab itu bisa kita cek di sana. Yang bisa bahasa Arab silahkan cek apa yang saya sampaikan terkait anna makna al-maut la yataharrak wa la yuzhir minal al-quwwah. Bahwa dia tidak lagi ketika maut itu, yaitu bahwa dia berdiam, berhenti, tidak lagi mampu bergerak, dan tidak lagi mampu mengelola daya yang ada pada dirinya selama ini. Jadi ketika kita menyebut sesuatu itu dengan kata mati, maka dalam makna bahwa itu berarti bahwa diam. Wa yushiru ila kalimatul maut anna hadza fil jasad. Bahwa mengisyaratkan dengan kata mati ini ditunjukkan pada apa? Pada jasad kita. Tapi apakah jasad kita ini yang menghidupkan? Bukan. Jasad kita ini hanyalah tempat kita untuk hidup di dalam dunia ini. Yang menghidupkan kita adalah nafs atau ar-ruh. Terkait dengan nafs dan ruh ini, Allah menggunakan kata wafat. Yang dalam lisanul Arab, di mana anatufiya wafat, dia intiqal. Dia perpindahan, dan sebagian mana disebutkan sebagai perpindahan, dan menunjukkan bahwa dalam Al-Quran terkait kalimat wafat ini di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaika zalimina anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard alam takun ardullahu wasi'an fatuhajiru fiha. Ketika malaikat mewafatkan seorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri, malaikat bertanya, bagaimana keadaan kamu di dunia? Dan orang yang wafat itu berkata, kami di dunia dalam keadaan kesulitan. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian tidak berhijrah di atas? Terkait kalimat wafat ini terjadi dialog. Dan menjawab kemudian orang yang meninggal dunia itu atas pertanyaan-pertanyaan malaikat. Menunjukkan kepada kita bahwa ternyata orang yang kita anggap mati itu, mereka hidup dalam kehidupan yang berbeda. Kita mengenal sebagai alamul kubur, kita mengenal sebagai alamul barzah. Yang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ma min rajulin yamuru ala qabri akhihi wa yusallim alaihi fayaraddullahu ala ruhahu fahatta yuraddu ala salamu alaihi. Di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa tidaklah seorang mukmin itu berjalan melewati kubur dari seorang saudaranya dan kemudian menyampaikan salam kepada saudaranya itu. Allah mengembalikan ruhnya dan menjawab salam. Menjawab salam itu wajib hukumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW man salama alayya fa'akim min qabri fa'ujibu. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah, jawab salamnya. Menunjukkan bahwa ada kehidupan di situ. Bahkan dalam hadis
yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwa mamin muslim yazuru qabru akhihi wa yajlis ala qabrihi hatta yasta'nasu fa aqbala ilaihi fayaradduhu hatta yaqum. Dikatakan bahwa tidaklah seorang muslim yang duduk di samping kubur saudaranya, menziarahi kubur saudaranya itu, kemudian penghuni kubur itu bercengkrama dengannya, menjawab setiap perkataannya, dan sampai dia berdiri atau meninggalkan kuburnya itu. Itu hadis dalam kitab Tirmizi. Silahkan buka. Pada bab tentang al-maut, atau sebagian kitab pada Kanzul Umal itu tentang ziaratul qabr. Sebagian lagi kalau kita ingin tahu tentang itu pada kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menunjukkan kepada kita bahwa apa yang terjadi sebenarnya. Yang terjadi adalah bahwa proses kematian itu adalah perjalanan menuju keabadian. Perjalanan menuju kehidupan berikutnya. Kita baru berada dalam tahap awal perjalanan kehidupan kita. Masih ada perjalanan yang panjang yang akan kita lewati setelah ini. Apakah kemudian satu dengan lain yang di dalam hadis disebutkan bahwa ada seorang perempuan yang menangis di hadapan Rasulullah dan berkata, halaktu ya Rasulullah, faqad halaka Banu Salamah. Dia berkata, celaka aku ya Rasulullah. Dan celaka Banu Salamah karena suaminya dari Bani Salamah meninggal dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, hal ya'rifuni mauta. Apakah orang yang telah meninggal itu masih mengenalku ya Rasulullah? Maksudnya suami yang telah meninggal itu masih mengenali dirinya. Faqala Rasulullah SAW berkata kepadanya, na'am, alazi nafsi biyadi, demi Allah yang memegang jiwaku, kata Rasulullah, bahwa orang yang meninggal itu mengenali orang yang hidup. Bahkan mereka yazuru bainahum, kata Rasulullah, mereka berziarah, mengunjungi satu dengan yang lain. Artinya di dalam kehidupan ini sebenarnya tidak ada kata yang kita sebutkan sebagai kematian kecuali menunjukkan pada jasad bahwa diri kita selamanya hidup, hanya berpindah dalam kehidupan yang berbeda. Ibunda kita ini hidup dalam kehidupan yang bahagia bisa saja. Kenapa? Karena amal-amal baiknya. Karena perjumpaannya dengan beragam keluarga yang telah ditinggalkan. Bahkan dari Imam Ja'far As-Shadiq, wallahi, wallahi, wallahi. Imam Ja'far mengatakan, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Iza qarabal maut al-mu'min. Sekiranya seorang mukmin itu sudah mendekati kematian, fastaqbala waliduhu ala waladi. Maka datanglah kedua orang tuanya itu menyemput ruh anak. Biasanya kalau sudah menjelang kedekatan kematian, itu kita melihat orang tua kita datang menjemput kita, dan kita berjumpa di sana. Siapa bilang bahwa kehidupan itu ada? Hadis mengatakan, iza mata ibnu Adam inqata'u amalahu illa fi salas, as-sadaqatul jariyah wa ilmu yantafa'u bi wa auladus sholihan yad'ula. Kalau mati seorang anak Adam terputus amalnya kecuali pada 3 hal. Apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Itu siapa? Orang yang mati tidak bisa lagi berbuat kebaikan. Tapi orang yang hidup, di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan hal tersebut. Ada satu kitab ditulis oleh Jane Edelman Smith, seorang pemikir barat, dengan judul Death and Resurrection. Kematian dan kehidupan setelah kematian. Dia mengumpulkan ada 3.000 karya ulama yang ditulis pada abad pertengahan tentang kehidupan setelah kematian. Dia kumpulkan dengan sangat luar biasa, sebuah karya yang luar monumental, yang luar biasa. Dan di situ dia menggambarkan bagaimana kehidupan yang ada di alam barzah itu dari beragam kitab dan karya itu. Dalam satu kitab yang saya kutip sekarang, dari As-Samarkandi fi Ahwalil Qiyamah, Anal Barzah wal lil mu'minin wa madrasun min madaris. Bahwa alam barzah itu bagaikan madrasah, bagaikan tempat pendidikan bagi orang-orang mukmin itu. Bahwa ruh-ruh yang lebih tinggi di alam barzah itu mendidik ruh-ruh yang lebih rendah. Mereka yang di dunia ini, di dalam kitab Ahwalul Qiyamah itu, As-Samarkandi, bahwa mereka yang hidup di dunia ini belum mempelajari Al-Quran, belum memahami Al-Quran, maka ruh-ruh yang lebih tinggi pada saat itu, mereka mendidik ruh itu agar mereka mendapatkan pemahaman tentang Al-Quran.
Itu kata Samarkandi, itulah azabul qabr lil mu'minin. Itu azab kubur bagi orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Bahwa maksudnya mereka disuruh mendidik ruh mereka lagi untuk sampai pada puncak kemudian kesempurnaan dirinya. Untuk sampai kemudian ruhaninya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi jangan bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu bahwa alam kubur itu alam siksaan di mana kemudian malaikat bawa rantai dan kemudian merantai kita dan sebagainya. Tidak. Samarkandi menjelaskan bahwa alam kubur itu raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Siksaan bagi orang-orang mukmin itu adalah mereka dididik jiwa mereka itu untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk menjadi lebih mulia. Kenapa? Karena kita belum selesai kehidupan kita di alam barzakh. Ada perjalanan kehidupan yang lebih panjang. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih utama daripada apa yang ada di dunia ini. Kenapa akhirat itu disebut akhirat? Fa innaha wal akhiratu min takamul insaniyah. Bahwa akhirat itu disebut akhirat karena itulah puncak dari perjalanan kesempurnaan manusia. Jadi perjalanan kehidupan kita ini adalah perjalanan menuju kesempurnaan. Jadi jangan kemudian kita mengatakan bahwa sudah selesai, orang mati sudah tidak ada urusannya dengan kehidupan ini. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan pada surah At-Taubah bahwa kulit malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Katakanlah, beramal baiklah kamu. Niscaya Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang telah meninggal dunia menyaksikan perbuatan baik kamu. Dalam ayat Al-Quran tentang Al-Qadar pada kitab kemudian Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Mansur dikatakan bahwa pada malam Qadar itu Allah memberikan kesempatan bagi ruh orang-orang yang beriman untuk turun dan menyaksikan kembali anggota keluarga. Menyaksikan lagi keadaan anggota keluarganya yang ada di kehidupan dunia ini. Jadi jangan berkata bahwa terputus hubungan kita. Tidak, hubungan itu tetap abadi sampai yaumil qiyamah. Karena itu bahwa hubungan kita ini, terutama misalnya dengan Ibnu Zaid, tidak terputus dengan kematian. Betul bahwa kita kemudian terpisah dari alam yang satu dengan alam yang lain. Tapi bahwa antara diri kita dengan dirinya tidak pernah terputus. Kita dapat mengirim doa-doa kita. Dalam kitab Ar-Ruh itu dikatakan bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauzi menceritakan ada seorang ulama yang terjaga dari tidurnya. Dia saksikan bagaimana orang tengah memperebutkan sesuatu. Tapi dia saksikan ada seorang yang tidak ikut dalam rebutan itu. Sehingga dia bertanya kepada orang yang duduk itu, sedang apa mereka? Orang yang duduk itu berkata, mereka tengah memperebutkan doa-doa orang-orang yang ada di dunia. Tapi kenapa engkau tidak ikut bersama dengan mereka? Orang itu berkata, ya anakku yang kerjakan, yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, itu mengalir kepada mereka. Ya. Betul bahwa keterbatasan kita membuat kita tidak mampu menyaksikan itu. Tetapi Ibnu Abbas di dalam Kanzul Umal ada datang seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas. Dia bertanya, apakah aku bisa menyaksikan orang yang telah meninggal dunia? Naam. Sami'tu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, aku mendengar dari Nabi bahwa tidurnya seorang mukmin itu adalah perjumpaan bainal hayati wal mamat, antara orang yang hidup dengan orang yang telah meninggal dunia. Bahkan dalam kitab Mafatihul Jinan ada doanya. Kalau kita ingin menyaksikan saudara, keluarga, orang yang kita cintai telah meninggal dunia di dalam tidur kita, ada doa yang diajarkan dalam kitab Mafatihul Jinan. Kalau mau tahu lagi, tanya Ustaz Ali, insyaallah. Dalam kitab Mafatihul Jinan ada doa yang khusus seperti itu, kalau kita ingin tahu. Tapi sekali lagi bahwa ibunda kita ini orang yang luar biasa. Orang yang sangat, sebagaimana tadi saya sebutkan, betul-betul dalam makna seluruh kalimat kata ini tergambar pada diri beliau. Beliau sudah mempersembahkan hal yang terbaik dalam kehidupannya. Sekarang saya yakin bahwa beliau dalam keadaan yang bahagia. Seluruh amal-amal soleh kita akan berbentuk nanti di yaumil kubur kita. Saya ingin mengakhiri dengan salah satu kisah dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi berkata, untuk fetis atis sana, aku masih 39 tahun dan aku dalam keadaan koma, kata Ibnu Arabi. Aku dalam keadaan maut. Sehingga aku menyaksikan dalam maut itu, dalam kematianku itu, aku berada dalam sebuah ruang yang sempit dan gelap.
Aku menyaksikan, aku lari dari tempat yang gelap itu sampai aku menyaksikan ada satu cahaya. Aku lari ke cahaya itu dan aku saksikan begitu dekat dengan cahaya, aku saksikan sosok yang indah luar biasa. Dan aku bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Kemudian cahaya itu berkata, "Ana hafizuka." "Man anta?" "Ana hafizuka." "Siapa engkau?" "Aku adalah pelindungmu." Kemudian cahaya itu berkata, "Belum saatnya kau berada di tempat ini. Aku adalah pelindungmu dan aku adalah surah Yasin. Kembalilah pada tempat." Begitu dia mendorongku, kata Ibnu Arabi, aku tersadar dari komaku dan aku saksikan ayahku tengah membaca di atas kepalaku surah Yasin sampai pada ayat salamun qaulan mir rabbir rahim. Ayat-ayat kita baca, amal-amal soleh yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan, Allah tampilkan dalam kehidupan berikutnya. Dalam pepatah Arab dan syair Arab dikatakan bahwa kam min fata yaqsi bisubhi aminan faqad nudijat afanahu wa huwa la yad wa kam min suyuhin tartaji bituli umrihin faqad ruhikat azzaruhum zulmatil qabr wa kam min arusi zayyana halin zawjiha faqad ubidat arwahahum bil lailil qadar. Betapa banyak pemuda yang di pagi hari sedang berjalan sementara kain kafan tengah dilipat untuk jasad. Betapa banyak orang tua yang memohon dipanjangkan usianya, padahal kegelapan kubur tengah menantikan untuk menghancurkan jasad. Betapa banyak pengantin yang berhias untuk pasangannya, padahal ruhnya sudah diikat di malam qadar. Mudah-mudahan kita doakan pada malam hari ini Ibunda Hajar Romlah binti Usman Atin, Allah tempatkan pada tempat yang mulia. Allah lipat gandakan kebaikan beliau. Allah pertemukan dengan keluarganya yang dicintainya. Allah jadikan kuburnya taman di antara taman surga. Allah berikan kemuliaan yang banyak baginya. Demikian juga dengan keluarga yang ditinggalkan. Khususnya Ayunda kita Hajah Dr. Mariatul Fadilah. Allah berikan kebaikan yang banyak. Kesabaran atas musibah ini. Dan untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari beragam keburukan dunia ini. Dan Allah tempatkan pada akhir hayat kita, pada kehidupan, pada akhir hayat yang baik. Allah tempatkan kita kelak di alam barzah bersama dengan para kekasih kita, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hazimi wa bi'niyati salihah wa ziyarat al-syafil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.